Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Ronti Munte. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dan Stambul 2018. Adapun di video saya ini yaitu tentang aspek-aspek dari ide bisnis saya, yaitu spaghetti Batak. Adapun aspek dalam bisnis saya ini, yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, dan yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Selamat menyaksikan. Adapun profil dari bisnis saya ini yaitu nama usaha Spaghetti Batak, alamat Jalan Sisingamangaraja 3 Baru, pemilik saya sendiri Bunga Ronti Munte, media sosial spaghetti.batak atau di IG Spaghetti Batak. Jadi adapun aspek hukum dalam usaha saya ini yaitu berdasarkan izin usaha. Yang pertama, izin gangguan. Izin gangguan atau yang dikenal dengan istilah HO atau Hydrodonate merupakan suatu izin yang menyatakan bahwa tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan untuk melangsungkan suatu kegiatan usaha. Jadi, izin ini diberikan kepada orang pribadi atau badan yang berada di lokasi tertentu yang memiliki potensi yang tidak dapat menimbulkan kerugian. Hal ini ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan ada juga surat izin usaha. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP, merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP ini dikeluarkan berdasarkan domisili badan usaha tersebut dan dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa SIUP berlaku sepanjang badan usaha melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan SIUP dikarenakan tidak adanya jangka waktu berakhir izin usaha ini. Jadi di sini saya akan menampilkan cara mengurus izin usaha, yaitu izin gangguan, dan yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Jadi yang pertama adalah aspek lingkungan bisnis, merupakan unsur yang ada di luar usaha dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kerja usaha. Yang kedua adalah lingkungan operasional, lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, dan lingkungan karyawan. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sosial budaya dan lingkungan politik. Dalam aspek pasar, yang pertama kita lihat yaitu potensi pasar. Melihat lebih detail apakah ada potensi pasar di lini bisnis yang akan kita jalankan. Dari yang saya amati bahwa bisnis yang akan saya jalankan ini akan berkembang dari segi pasar sangat mudah untuk menarik konsumen. Yang kedua adalah jumlah konsumen potensial. Jadi analisis ini sudah sangat mendukung, apalagi di bisnis saya ini menawarkan makanan sehat dan tentu saja harganya terjangkau, tidak menguras saku. Spaghetti Batak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Keadaan ekonomi sekitar juga turut berpengaruh terhadap suatu produk. Seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, bahwa harga dari produk bisnis saya ini sangat terjangkau dan mungkin semua kalangan dapat menikmatinya dengan berbagai varian rasa. Jadi menurut saya daya beli masyarakat akan sangat tinggi. Yang keempat adalah segmentasi, merupakan sebuah produk pilihan yang paling memberikan sebuah nilai bagi perusahaan. Segmentasi dari bisnis saya ini adalah produk mie dengan banyak varian rasa dan juga arsitektur bangunannya juga sangat menarik.
Yang kelima adalah situasi. Situasi sosial, politik, budaya juga menjadi aspek penting dalam aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dari aspek budaya, orang-orang di sekitar bisnis yang mau saya jalankan ini sangat gemar dengan mie. Bisa dikatakan sudah menjadi budaya masyarakat mengkonsumsi mie setiap paginya. Bukan hanya pagi, siang, sore, hingga malam. Hanya saja mie yang ditawarkan sudah biasa. Di sini saya akan membuat bisnis mie, yaitu spaghetti Batak dengan bumbu yang berbeda dan juga banyak varian rasa dan harga terjangkau. Dan yang terakhir adalah aspek pemasaran dari segi promosi. Kita tahu bahwa promosi itu merupakan ujung tombak dari aspek pemasaran dalam pengolahan usaha. Jadi promosi itu merupakan upaya dari penjual untuk menawarkan produknya kepada pembeli atau konsumen supaya konsumen berminat untuk melakukan pembelian. Jadi promosi yang dilakukan bisnis saya ini yaitu melalui media sosial, yaitu dengan Facebook dan Instagram. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini, yaitu tentang aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis saya. Saya ucapkan terima kasih.